Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan di perkuliahan ini. Kita akan membahas materi manajemen mutu pendidikan. Untuk itu kepada para mahasiswa untuk bisa mengikuti perkuliahan ini sambil nanti kalau memang ada yang belum jelas tentang materi bisa nanti ditanyakan. Kalau kita berbicara tentang manajemen mutu pendidikan, pengertian dari manajemen mutu pendidikan adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berkelanjutan. Kalau kita berbicara tentang evaluasi berkelanjutan, ini untuk memperbaiki manajemen itu sendiri. Baik rekan mahasiswa sekalian, kita akan lanjutkan. Kalau kita bicara tentang manajemen mutu pendidikan, kita akan melihat standar mutu pendidikan. Standar mutu pendidikan itu ada 4. Yang pertama adalah standar akademik. Standar akademik adalah standar untuk mengukur prestasi belajar siswa dan kualitas kurikulum. Yang berikutnya adalah standar manajemen. Standar manajemen adalah untuk mengelola sumber daya pendidikan dan menerapkan prinsip manajemen yang efektif. Terus yang ketiga yaitu penilaian. Penilaian adalah standar untuk mengevaluasi hasil pembelajaran dan peningkatan prestasi siswa. Yang terakhir adalah standar sarana dan prasarana. Standar sarana prasarana ini adalah standar untuk memastikan ketersediaan fasilitas dan lingkungan belajar yang memadai. Itu kira-kira untuk standar mutu pendidikan. Berikutnya adalah tentang prinsip-prinsip manajemen mutu pendidikan. Yang pertama adalah kepemimpinan yang kuat dan berorientasi pada hasil. Nah, di sini dituntut seorang pemimpin kalau mau meningkatkan mutu itu harus pemimpin yang kuat dan berorientasi pada hasil atau outcome. Yang berikutnya adalah keterlibatan aktif semua stakeholder pendidikan. Stakeholder itu semua pengguna yang terlibat di dalam proses pendidikan itu. Yang ketiga adalah pendekatan berbasis data dan bukti. Berbasis data dan bukti ini karena kita akan untuk mempersiapkan akreditasi sehingga semua perencanaan tertulis dan yang sudah dilaksanakan itu ditulis sehingga untuk bukti. Terus yang keempatnya adalah kontinuitas perbaikan dan pembelajaran organisasi. Kontinuitas itu terus-menerus perbaikan. Jadi semua lini harus kompak, harus saling mendukung untuk selalu memperbaiki diri. Yang kelima adalah pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Jadi kita akan berbicara tentang bagaimana menerapkan manusia yang kompeten ini. Jadi yang sesuai dengan job deskripsinya. Baik, itu untuk berikutnya yaitu proses implementasi manajemen mutu. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan itu membuat rencana strategis dan operasional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi kita akan sesuaikan dengan tujuannya. Jadi membuat rencana strategis itu untuk efektivitas dan efisien. Jadi mana yang harus kita tempuh. Yang berikutnya adalah pelaksanaan. Setelah direncanakan terus masuk ke pelaksanaan. Pelaksanaan melaksanakan kegiatan pembelajaran dan mengelola sumber daya dengan efektif. Nah,
sumber daya ini harus dikelola secara efektif mungkin, sehingga ini akan berdampak pada semua lini kalau kita sudah berbicara tentang efektif, bahkan efisien. Nah, jadi kalau efektif efisien itu murah dan cepat, mana yang perencanaan yang cepat untuk bisa mencapai tujuan, tapi bukan murah-murahan, terus cepat bukan berarti tidak berkualitas, tapi harus cepat yang berkualitas. Itu yang harus diingat. Terus yang berikutnya adalah monitoring. Monitoring atau mengumpulkan data dan informasi untuk mengevaluasi kinerja dan kemajuan pendidikan. Yang keempat, yang terakhir adalah evaluasi. Menganalisis data dan informasi untuk mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan. Ini yang akan kita lakukan dalam proses implementasi manajemen pendidikan ini. Yang berikutnya adalah penerapan manajemen mutu pendidikan pada lembaga pendidikan. Yang pertama adalah manajemen kelas, menerapkan disiplin dan interaksi positif dalam mengelola kelas. Yang berikutnya adalah pengembangan kurikulum. Kalau kita bicara pengembangan kurikulum, itu mengembangkan kurikulum yang relevan dan berbasis kompetensi. Yang ketiga adalah penilaian siswa, melakukan penilaian objektif yang menyeluruh terhadap kemajuan belajar. Terus, terakhir dalam materi ini adalah evaluasi dan peningkatan manajemen mutu pendidikan. Evaluasi rutin dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan peluang pembaharuan dalam sistem pendidikan melalui sinergi antara pengambilan keputusan guru dan siswa. Mutu pendidikan dapat terus ditingkatkan. Dari hasil yang sudah kita bahas ini, kita simpulkan bahwa meningkatkan manajemen mutu pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu ini perlu adanya perbaikan dalam 3 aspek utama, yaitu kepemimpinan yang kuat, partisipasi aktif dari semua stakeholder, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik. Itu materi yang bisa kita sampaikan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mungkin dari materi yang sudah kita sampaikan ada pertanyaan ataupun ada yang belum jelas, nanti akan kita jawab pertanyaan itu dan akan kita jelaskan secara sampai mendetail. Mungkin itu dari saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.